Naga Sastra dan Sabuk Inten. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 117. Penjaga-penjaga itu pun membawa kelima orang peronda yang bertemu dengan Karbet, naik ke pendapa. Ki Ageng Gajah Sora pun segera menerima mereka. Penting sekali, bertanya Ki Ageng. Ya, Ki Ageng, jawab salah seorang dari mereka. Apakah kalian menemukan jejaknya? Bertanya Ki Ageng. Ya, jawab peronda itu. Ki Ageng Gajah Sora menarik nafas dalam-dalam. Kemudian berkatalah ia kepada penjaga rumahnya, bangunkan tamu-tamu kita. Mereka sebaiknya mendengar juga tentang hal ini. Para penjaga itu pun segera membangunkan tamu-tamu Ki Ageng Gajah Sora yang berada di dalam gandok-gandok rumah itu. Ki Ageng Gajah Sora sendiri membangunkan Arya Salaka. Sehingga sesaat kemudian pendapa Banyu Biru itu telah terjadi suatu pertemuan yang lengkap. Ki Ageng Gajah Sora, Ki Ageng Lembu Sora, Ki Ageng Sora Dipayana dan Ki Ageng Pandan Alas, Mahesa Jenar, Rara Wilis, Arya Salaka dan Kebo Kanigara beserta beberapa orang lain. Mahesa Jenar duduk dengan dada berdebar-debar. Hampir tidak sabar Arya Salaka bertanya dengan suara parau sambil mengusap matanya yang masih agak kemerah-merahan. Cepat katakan, apa yang kau lihat? Peronda itu menarik nafas. Ia menjadi berdebar-debar pula setelah ia duduk bersama dengan orang-orang yang dikaguminya itu. Tidak hanya seorang tetapi beberapa orang. Bagaimanakah seandainya mereka bersama-sama maju bertempur? Dikenangnya kata-kata Mas Karbet itu. Suruhlah ia datang segelar sapapan. Tiba-tiba dada peronda itu seakan-akan mengembang. Di hadapannya duduk orang-orang sakti yang tidak kalah saktinya dengan Mas Karbet. Hi, kenapa kau malah tertidur? Bentak Arya Salaka. Orang itu terkejut. Dan dengan serta-merta ia berkata, tidak. Aku tidak tertidur. Katakanlah. Ayam gemetar. Salah seorang dari peronda itu pun kemudian mulai dengan ceritanya. Ditemuinya seorang yang mencurigakan. Dan diketahui kemudian apa yang telah dilakukan. Orang itulah yang menculik Endang Widuri. Geram Arya Salaka. Kalian berlima tidak dapat menangkapnya. Tidak, jawabnya. Apakah kau dapat mengira-kirakan bentuk atau ciri-ciri orang itu? Desak Arya tidak sabar. Orang itu menyebut namanya. Bukan main terkejut Arya Salaka, dan bahkan semua yang ada di pendapa itu, orang itu berani menyebut namanya. Suara Arya benar-benar meluapkan kemarahan tiada taranya. Meskipun ia sadar bahwa orang itu pasti seorang yang perkasa. Bahkan ia menyadari pula bahwa orang itu pasti terlalu percaya kepada diri sendiri. Siapakah nama orang itu? Peronda itu menarik nafas. Tiba-tiba ia menjadi ragu-ragu. Apakah nama itu nama sebenarnya? Kalau tidak, maka akan sia-sialah laporannya ini. Atau kalau nama itu nama sebenarnya sekalipun, apakah orang-orang yang berada di pendapa ini telah pernah mengenalnya? Karena ia tidak segera menjawab, maka Arya Salaka menjadi jengkel, sehingga ia berteriak. Siapa namanya Hi? Kembali peronda itu terkejut, dan dengan serta-merta pula ia mengucapkan nama itu, katanya. Ia menyebut namanya sendiri Karbet. Karbet, tanpa disengaja Arya Salaka mengulangi nama itu dengan kerasnya. Bahkan sekali ia bergeser maju dan mengguncang tubuh peronda itu sambil berteriak. Karbet kau bilang. Peronda itu mengangguk. Ya. Jawaban itu benar-benar mengejutkan seisi pendapa. Benar-benar tak mereka sangka bahwa yang mengambil Endang Widuri adalah Mas Karbet. Beberapa orang yang belum pernah mendengar nama itu, belum dapat mengambil kesimpulan apapun. Tetapi Arya Salaka, Mahesa Jenar dan Rara Wilis serentak berpaling ke arah Kebo Kanigara. Dan terdengar Mahesa Jenar menggeram perlahan. Karbet. Paman, tiba-tiba Arya Salaka itu berteriak. Paman Kebo Kanigara. Bagaimanakah itu? Kenapa yang berbuat curang itu justru Karbet? Kenapa? Mahesa Jenar terpaksa bergeser pula maju. Dengan sabarnya ia berkata. Arya. Tenanglah. Tenanglah sedikit. Marilah kita berbicara dengan hati yang lapang. Tetapi bukankah Karbet itu kemanakan Paman Kebo Kanigara? Ya. Karbet itu memang kemanakan pamanmu Kebo Kanigara, sahut Mahesa Jenar, masih setenang semula. Tetapi ingatlah.
Yang hilang itu adalah anak pamanmu itu pula. Oh, Arya Salaka menekan dadanya. Dada itu serasa akan pecah karenanya. Tetapi kini ia menundukkan wajahnya. Endang Widuri adalah putri Kebokanigara. Sehingga dengan demikian, maka seharusnya Kebokanigaralah yang akan lebih dahulu marah daripada dirinya. Kebokanigara menjadi gelisah pula karenanya. Dengan wajah yang suram ia berkata, ya. Karbet adalah kemenakanku. Sesaat pendapa itu menjadi sepi. Angin yang dingin telah menyentuh tubuh-tubuh mereka yang hangat karena hati mereka yang terbakar oleh perasaan yang pelik ini. Dalam keheningan itu kembali terdengar suara Arya Salaka gemetar. Sekarang di manakah Karbet itu? Anak muda itu telah menghilang. Arya Salaka menggeram penuh kemarahan. Apakah kita akan dapat menemukannya? Ya, sahut peronda itu. Apakah yang kau katakan? Arya Salaka menjadi semakin gelisah. Kau katakan bahwa ada kemungkinan untuk menemukannya? Ya, sahut orang itu. Bahkan orang itu mengharap kedatangan kita. Orang-orang Banyu Biru. Gila, teriak Arya. Atau kaukah yang gila itu? Tidak. Benar-benar dikatakannya. Nanti saat purnama naik, Baginda Sultan Tranggana akan berburu ke hutan Prawata. Gila. Kau yang benar-benar telah gila. Aku bertanya tentang Karbet. Bukan tentang Sultan Tranggana. Ini adalah kelanjutan dari peristiwa itu, sahut orang itu. Nanti pada saat purnama naik, Baginda akan pergi berburu. Itu sudah kau katakan. Ya. Ya, peronda itu menjadi gugup. Dan karenanya maka kata-katanya menjadi kurang teratur. Di perburuan itu, maka Karbet akan menyerahkan Endang Widuri kepada Baginda untuk putranda Pangeran Timur. Kau berkata sebenarnya, potong Arya tergagap. Ya. Dan dikatakan oleh Karbet itu, bahwa seandainya Arya Salaka yang membanggakan sastra Birawa itu tidak merelakannya, maka dipersilakan ia datang dengan pasukan segelar sapapan. Karbet yang katanya Lurah Wira Tamtama akan menyambutnya dengan senang hati. Begitu katanya, teriak Arya. Ya. Kembali Arya Salaka kehilangan pengamatan diri. Sambil mengguncangkan tubuh peronda itu ia berteriak. Di mana kau temui Karbet itu? Di perbatasan, di Sendang muncul. Arya Salaka tidak menjawab. Tiba-tiba ia meloncat berlari ke belakang. Semua terkejut melihat tingkahnya. Namun Mahesa Jenar dan ayahnya, Gajah Sora yang mengenal tabiat anak itu, segera mengetahui bahwa Arya Salaka berlari untuk mengambil kudanya. Karena itu maka keduanya hampir bersamaan memanggilnya. Arya. Arya Salaka. Tetapi Arya Salaka tidak mendengarnya. Ia berlari terus ke kandang kudanya. Dengan tergesa-gesa dipasangnya pelana kudanya dan ditariknya kuda itu keluar kandang. Sesaat kemudian terdengarlah derap kuda itu berpacu keluar halaman rumah Ki Ageng Gajah Sora. Tetapi sesaat kemudian menyusul 2 ekor kuda berlari seperti angin ke arah yang bersamaan. Mereka adalah Mahesa Jenar dan Ki Ageng Gajah Sora sendiri yang tidak sampai hati melepas Arya Salaka yang sedang kebingungan itu. Apalagi Mahesa Jenar yang menyadari bahwa tingkat ilmu Arya Salaka masih belum dapat disejajarkan dengan ilmu Mas Karbet yang aneh itu. Sehingga dengan demikian, seandainya mereka benar-benar bertemu, maka nasib Arya Salaka terlalu mencemaskan. Mereka yang tinggal di pendapa rumah itu duduk membeku dalam kesuraman sinar pelita. Nyala api yang kemerah-merahan bergerak-gerak ditiup angin yang lemah. Daun-daun sawo di halaman bergoyang-goyang seperti sedang menarikan sebuah tarian yang pedih. Kebokanigara menundukkan wajahnya dalam-dalam. Ada sesuatu yang bergelora di dalam dadanya. Tampaklah membayang di matanya kegelisahan dan kecemasan. Kadang-kadang ia menarik nafas dalam-dalam, dan kadang-kadang ia memejamkan matanya. Sesuatu yang maha berat sedang menghimpit hatinya, namun hatinya itu berdoa kepada Yang Maha Agung, semoga semuanya dapat selesai dengan sebaik-baiknya. Arya Salaka yang berpacu di dalam gelap itu, benar-benar seperti orang yang mabuk. Ia tidak ingat lagi bahaya yang dapat menerkamnya. Jurang-jurang yang terjal di pinggir jalan atau apapun yang dapat membahayakan perjalanannya. Yang ada di kepalanya hanyalah seorang anak muda yang bernama Karbet, seorang yang pernah dikagumi dan bahkan mereka pernah bergaul dengan rapatnya sebagai 2 orang sahabat yang akrab.
Kenapa Kakang Karbet itu sampai hati berbuat demikian, desah Arya Salaka di dalam hatinya. Tetapi, apapun yang pernah terjadi, sikap yang baik dan persahabatan yang akrab, namun bukan salahku kalau persahabatan itu kini pecah. Kenapa Kakang Karangtunggal tidak saja berkata terus terang dan membicarakannya dengan orang tua-tua? Semakin diangan-angankannya, maka darah Arya semakin meluap-luap. Arya Salaka seakan-akan tidak sabar lagi menunggu sampai di perbatasan arah Sendang muncul. Tetapi akhirnya ia sampai juga ke tempat itu. Tempat yang sepi senyap. Dilihatnya beberapa onggok batu karang berserak-serakan di antara gerumbul-gerumbul yang bertebaran di sana-sini. Arya Salaka yang marah itu menghentikan kudanya. Dengan nanar ia memandang berkeliling. Dia matinya relung-relung hitam di antara batu-batu karang dan di bawah rimbunnya gerumbul-gerumbul yang ada di sekitarnya. Tetapi Arya Salaka tidak mendengar suara apapun juga, seakan-akan daerah itu daerah pekuburan yang mengerikan. Tetapi Arya Salaka tidak puas dengan tajam matanya. Segera ia meloncat turun, dan dengan hati yang melonjak-lonjak ia berlari-lari mengelilingi daerah itu. Disasaknya gerumbul-gerumbul yang rimbun dan ditembusnya kegelapan malam di sela-sela batu karang. Tetapi yang dicarinya tidak diketemukannya. Arya Salaka itu seakan-akan telah benar-benar kehilangan kesadaran diri. Tiba-tiba ia meloncat naik ke atas batu karang sambil berteriak keras-keras. "Hi Karbet! Jangan menunggu purnama naik. Inilah Arya Salaka dari Banyu Biru. Kita selesaikan persoalan kita tanpa menunda-nunda. Buat apa kau lakukan perbuatan terkutuk itu? Hi! Karbet! Karbet!" Suara Arya Salaka menggeletar memukul tebing-tebing pegunungan. Suara gemanya bersahut-sahutan mengumandang di lereng Bukit Telamaya. Namun suara itu menggeletar tanpa arti. Tak seorang pun yang menyahut. Arya Salaka menjadi semakin marah. Sekali lagi ia berteriak. "Karbet! Dengan mengumpankan gadis itu, apakah kau akan diangkat menjadi adipati? Hi! Marilah kita berhadapan sebagai jantan sejati. Tidak perlu dengan pasukan segelar sapapan. Karbet!" Suara itu pun menggelepar di kesunyian malam. Gemerisik angin pegunungan membawa udara yang dingin sejuk. Helai-helai daun yang kuning berguguran satu-satu di tanah yang lembab oleh embun. Namun suara Arya Salaka itu hilang saja disapu hembusan angin. Arya Salaka mengangkat wajahnya ketika ia mendengar suara telapak kuda mendekat. Ia tahu betul bahwa mereka itu adalah orang-orang Banyu Biru. Mungkin ayahnya, mungkin orang lain. Tetapi ia tidak mempedulikannya. Ia masih saja tegak di atas batu karang. Bulan yang hampir bulat telah melekat di ujung pepohonan. Sinarnya telah memerah dan hampir tenggelam. Namun cahayanya yang dipantulkan oleh wajah rawa pening, masih tampak kuning kemerahan, berkilat-kilat. "Arya," terdengar suara lembut dari bawah batu karang itu. Arya yang sedang dibakar oleh kemarahannya itu, masih juga mendengar suara itu. Suara yang telah dikenalnya baik-baik, melampaui ayahnya sendiri. Suara itu adalah suara gurunya. Meskipun demikian untuk sesaat ia masih berdiam diri di atas batu karang itu. Gelora kemarahannya yang menghentak dadanya belum juga dapat ditenangkannya. "Arya," suara itu didengarnya kembali. Betapa ia dihanyutkan oleh kemarahannya, namun suara itu benar-benar berpengaruh padanya. Karena itu maka Arya itu pun berpaling. Dilihatnya di dalam keremangan malam, dua orang yang masih duduk di atas punggung kuda. Gurunya, Mahesa, dan ayahnya Gajah Sora. Arya, kali ini ia mendengar suara ayahnya. "Turunlah." Arya masih berdiri di atas batu karang itu. Sekali tatapan matanya menyangkut pada bulan yang telah hampir lenyap di balik pepohonan yang tumbuh di lereng bukit. Tiba-tiba ia berkata nyaring. "Lihatlah ayah. Bulan hampir purnama. Aku harus segera bersiap untuk menyambut Karbet di hutan Prawata." "Sabarlah Arya," desis Mahesa Jenar. "Turunlah, marilah kita bicarakan soalmu ini." Arya termangu-mangu sejenak. Tetapi ia memang tidak dapat berbuat apa-apa di atas batu karang itu. Di atas batu karang itu tidak ditemuinya Karbet dan juga akan ditemuinya gadis yang hilang. Karena itu maka segera ia pun meloncat turun. "Sebaiknya kau tenangkan hatimu Arya," berkata Mahesa Jenar. Arya Salaka tidak menjawab. Dipandang wajah ayahnya yang duduk diam di atas punggung kudanya.
Tetapi di dalam malam yang remang ia tidak mendapat sesuatu kesan dalam wajah itu. Selain tegang. Marilah kita pulang dahulu, ajak Mahesa Jenar. Arya Salaka tidak menjawab. Ia masih mencoba memandang tempat-tempat yang gelap di sekelilingnya. Anak itu sudah pergi, desis ayahnya. Takkan apa yang kau ketahui tentang gadis itu? Arya menggeretakkan giginya. Namun perlahan-lahan ia menuju ke kudanya. Naiklah. Biarlah kita bicarakan semuanya ini di rumah, berkata ayahnya mendesak. Arya Salaka itu kemudian menjadi seakan-akan kehilangan segala-galanya. Ia menjadi bingung, cemas, marah dan tanggapan yang simpang siur atas perbuatan Karbet itu. Dengan hati yang kosong ia meloncat ke atas punggung kudanya, dan dengan lesunya ia mendorong kudanya berjalan kembali ke rumahnya. Rumah yang seakan-akan menjadi terlalu sunyi. Lebih sunyi dari tempat ini. Perlahan-lahan mereka berjalan menuju ke rumah Gajah Sora. Arya Salaka tidak mampu lagi melecut kudanya dan melarikannya. Ia lebih tenang berjalan perlahan-lahan dalam malam yang semakin gelap karena bulan kini telah benar-benar tenggelam. Tetapi di kejauhan telah terdengar kokok ayam jantan untuk ketiga kalinya. Arya Salaka menengadahkan wajahnya. Betapapun juga ia tidak dapat melupakan kewajibannya. Karena itu ia mempercepat langkah kudanya, sebelum ia terlambat untuk melakukan sembahyang subuh. Mahesa Jenar dan Gajah Sora yang berkuda di belakangnya, tak sepatah kata pun terloncat dari bibir mereka. Mereka seakan-akan onggokan benda-benda mati yang terikat erat-erat di atas punggung kuda. Ketika matahari mulai melemparkan cahayanya yang pertama, menyentuh ujung-ujung pepohonan, Mahesa Jenar telah dikejutkan oleh ringkik-ringkik kuda di halaman. Dengan tergesa-gesa Mahesa Jenar menghampirinya dan bertanya kepadanya. Akan kemanakah Ki Ageng sepagi ini? Aku akan kembali ke Pamingit, jawab Ki Ageng Lembu Sora. Oh, Mahesa Jenar menarik nafas dalam-dalam. Namun betapapun juga timbul pula prasangkanya. Dalam kesibukan yang semakin memuncak ini justru Ki Ageng Lembu Sora akan kembali ke Pamingit. Karena itu maka ia bertanya pula. Apakah ada sesuatu keperluan yang mendesak? Ki Ageng Lembu Soralah yang kini memandang Mahesa Jenar dengan heran. Apakah Mahesa Jenar belum tahu apa yang akan dilakukan oleh Arya Salaka? Meskipun demikian ia menjawab juga. Saat purnama naik hanya tinggal beberapa hari lagi. Aku tidak akan dapat tinggal diam. Pasukan Pamingit akan membantu Arya Salaka menghadapi Karbet di hutan Prawata. Mahesa Jenar benar-benar terkejut seperti disambar petir melesat. Jadi Arya Salaka telah mengambil keputusan yang berbahaya itu? Tubuh Mahesa Jenar itu pun menjadi gemetar karenanya, sehingga sesaat ia tidak dapat berkata apa-apa. Ditatapnya saja wajah Ki Ageng Lembu Sora yang bersungguh-sungguh itu. Baru kemudian ia berhasil menenangkan hatinya, dan berkata, Ki Ageng apakah itu merupakan keputusan Ki Ageng Gajah Sora dan Ki Ageng Sora Dipayana pula? Kakang Gajah Sora dan Ayah Sora Dipayana tak berhasil mencegah Arya Salaka. Dan bukankah ini soal kehormatan pula? Kehormatan Banyu Biru dan seluruh tanah perdikan Pangrantunan lama termasuk Pamingit? Arya telah membantu dan membebaskan Pamingit dari genggaman orang-orang golongan hitam beberapa waktu lampau. Apakah sekarang, aku harus membiarkan kehormatan Arya Salaka diinjak-injak orang lain? Mahesa Jenar menarik nafas. Ki Ageng Lembu Sora masih juga kejangkitan penyakitnya yang lama, meskipun dalam persoalan yang lain. Harga diri yang berlebih-lebihan dan nafsu untuk memaksakan kehendaknya dengan kekerasan. Tetapi kali ini Ki Ageng Lembu Sora tidak mutlak bersalah seperti apa yang dahulu pernah dilakukan. Bahkan kini ia merasa berkewajiban untuk membalas kebaikan hati Arya Salaka. Karena itu maka Mahesa Jenar itu pun berkata, baiklah aku mencoba menemui Kakang Gajah Sora. Ki Ageng Lembu Sora memandangi Mahesa Jenar dengan pandangan yang aneh. Apakah guru Arya Salaka itu tidak sependapat seandainya Arya Salaka memenuhi tantangan Karbet? Tetapi Lembu Sora itu pun kemudian tidak menghiraukannya lagi. Kembali ia mempersiapkan dirinya untuk segera berangkat ke Pamingit, memilih orang-orang yang paling dipercaya untuk ikut berangkat ke hutan Prawata nanti pada saat purnama naik beberapa hari lagi. Dengan demikian, maka sebelumnya pasukannya harus siap pula di Banyu Biru. Dengan tergesa-gesa Mahesa Jenar mencari Ki Ageng Gajah Sora yang duduk di serambi belakang rumahnya bersama-sama dengan Arya Salaka. Wajah anak muda itu tampak merah membara sedang tangannya menggenggam tangkai sebuah pisau belati panjang yang berwarna kuning berkilat-kilat,
Kiai Suluh. Ketika mereka melihat Mahesa Jenar mendatangi mereka, maka Ki Ageng Gajah Sora itu pun mempersilakannya duduk bersama mereka. Ketika terpandang oleh Arya Salaka wajah gurunya yang tenang dalam, terasa hatinya bergetar dahsyat. Tanpa disengaja ia menundukkan wajahnya. "Kakang," berkata Mahesa Jenar kepada Ki Ageng Gajah Sora. Agaknya Ki Ageng Lembu Sora segera akan kembali ke Pamingit. Ki Ageng Gajah Sora menarik nafas dalam-dalam sambil mengangguk-anggukan kepalanya. "Iya," sahutnya pendek. "Dari Ki Ageng Lembu Sora aku mendengar segala-galanya tentang keputusan Arya Salaka." Kembali Ki Ageng Gajah Sora mengangguk-anggukan kepalanya. "Apakah Ki Ageng Gajah Sora berpendapat demikian?" bertanya Mahesa Jenar kemudian. Ki Ageng Gajah Sora itu diam mematung. Ditatapnya pohon-pohon nyiur yang tumbuh di halaman belakang rumahnya. Sekali-kali daunnya bergerak ditiup angin pagi dan cahaya matahari yang bermain-main di halaman menjadi bergerak-gerak pula. Sesaat Ki Ageng tidak tahu bagaimana ia harus menjawab. Namun kemudian terdengar suaranya serak. "Ya, apa boleh buat?" Mahesa Jenar menarik keningnya. Tampak beberapa kerut-kerut tumbuh di dahinya. Perlahan-lahan ia berkata, "Sudahkah Kakang mempertimbangkannya masak-masak?" Mendengar pertanyaan itu Arya Salaka mengangkat wajahnya. Dipandangnya wajah gurunya dengan penuh pertanyaan. Apakah gurunya tidak sependapat dengan keputusan itu? Arya kemudian melihat ayahnya menundukkan wajahnya. Pertanyaan Mahesa Jenar benar-benar telah menggoncangkan jantungnya. "Ya, apakah keputusan itu sudah sebaik-baiknya?" Pertanyaan itu timbul pula di dalam hatinya. Tetapi ketika dipandanginya wajah anaknya yang merah padam, timbul pula kasihan di dalam dirinya. Anak satu-satunya yang dengan gigih telah berjuang untuk kepentingan tanah perdikan ini. Bahkan, ia di bawah asuhan Mahesa Jenar itu sendiri. Ketika Gajah Sora tidak segera menjawab, maka Mahesa Jenar itu pun kemudian langsung bertanya kepada Arya Salaka, katanya, "Arya, apakah kau telah membayangkan apa saja yang kira-kira dapat terjadi dengan keputusan itu?" Arya Salaka ragu-ragu sejenak. Tetapi dorongan yang kuat di dalam hatinya memaksakan menjawab. "Tak ada pilihan lain, Paman." Mahesa Jenar menarik nafas. Katanya, "Apakah kau telah mencobanya?" Arya mengerutkan alisnya. Desisnya, "Apa yang dapat dicoba?" "Arya," berkata Mahesa Jenar. "Dalam persoalan ini masih harus dicari sumber yang menyebabkannya. Kalau ternyata Kerbet berbuat demikian atas perintah Baginda, maka soalnya menjadi jelas. Namun kalau perbuatan itu dilakukannya atas kehendak sendiri untuk mendapatkan hadiah atau pangkat atau apapun, maka akan ternyata bahwa kau terlalu tergesa-gesa. Mungkin Baginda sendiri akan menolak persembahan itu. Dan masih ada 1001 macam kemungkinan yang lain." "Tidak, Paman," jawab Arya tegas. Mahesa Jenar terkejut mendengar jawaban itu. Belum pernah Arya bersikap demikian kerasnya kepadanya. Dan ternyata Arya itu berkata terus. Sudah jelas dikatakannya, bahwa Kerbet mengambil Widuri untuk Pangeran Timur. Kalau perintah itu tidak turun dari istana, apakah Kerbet berani mempersembahkan seorang yang hanya diambilnya dari pegunungan? Apakah itu bukan merupakan penghinaan bagi Pangeran Timur dan Baginda sendiri? Tetapi hal itu pasti sudah menjadi pilihan Pangeran Timur. Paman, seandainya hal itu dilakukan baik-baik, maka hatiku tidak akan merasa dihinakan." Mahesa Jenar menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat ketidakwajaran dalam persoalan ini. Hampir-hampir ia berkata, bahwa apakah hak Arya Salaka untuk marah? Hanya karena penghinaan yang dilontarkan oleh Kerbet itu? Dan kenapa Kerbet itu sengaja memancing kemarahan Arya Salaka? Tetapi Mahesa Jenar tidak mengatakannya. Disadarinya bahwa hati Arya Salaka benar-benar sedang gelap. Dan Mahesa Jenar pun dapat memahami kegelapan hati itu. Dikenangnya kemudian, ketika ia kehilangan Rara Wilis di Pliridan beberapa tahun yang lalu. Seorang yang tidak tahu sebab musababnya, Sagotra, hampir-hampir dicekiknya sampai mati. Namun kini Arya Salaka menghadapi persoalan itu tidak seorang diri seperti dirinya pada saat itu. Tetapi di belakangnya akan terlibat beratus-ratus orang. Mahesa Jenar itu pun hanya dapat merenung. Ia tidak dapat mencegah muridnya dalam keadaan itu, kalau ia tidak ingin kehilangan kewibawaan atas muridnya itu. Sebab hampir pasti, bahwa Arya Salaka tidak akan mendengarnya. Tetapi sudah tentu bahwa hatinya akan menjadi hancur pula,
apabila ia harus menyaksikan pertentangan yang pecah antara Banyu Biru dan Demak. Beberapa tahun yang lampau ia berusaha mati-matian untuk menghindarkan pertentangan itu. Pertentangan yang timbul karena persoalan yang bagi Demak jauh lebih bernilai. Persoalan yang ditimbulkan karena keris-keris Nagasasra dan Sabuk Inten, meskipun ternyata hanya karena kesalahpahaman saja. Kini soal itu adalah soal seorang gadis. Tetapi bagi Arya Salaka persoalan ini adalah persoalan harga diri, kehormatan dan yang lebih penting adalah gairah bagi masa depannya. Mahesa Jenar itu pun kemudian meninggalkan serambi belakang rumah Ki Ageng Gajah Sora. Arya Salaka pun kemudian pergi pula menemui beberapa orang pimpinan Banyu Biru untuk menyiapkan laskarnya. Sedang untuk beberapa saat Ki Ageng Gajah Sora masih duduk merenung di tempatnya. Terbayanglah apa yang pernah dilakukannya sendiri pada saat itu. Justru pada saat dirinya akan ditangkap oleh prajurit-prajurit Demak. Pada saat ia mendapat tuduhan menyembunyikan keris-keris pusaka istana Kiai Nagasasra dan Kiai Sabuk Inten. Pada saat itu ia tidak dapat berbuat apa-apa ketika ia melihat kibaran panji-panji gula kelapa di antara sepasukan Manggalapati. Bendera yang melambangkan kebesaran Demak. Lebih dari itu, bendera yang melambangkan persatuan dan kesatuan. Apakah sekarang ia akan membiarkan anaknya melawan Demak? Melawan persatuan dan kesatuan itu. Hati Gajah Sora itu pun tiba-tiba menjadi hancur. Hancur seperti yang pernah dialaminya beberapa tahun yang lalu. Tetapi ia kini tidak mampu mencegah anaknya berbuat demikian. Tiba-tiba ia tersadar ketika Ki Ageng Lembu Sora masuk menemuinya. Adiknya itu segera akan minta diri untuk kembali ke Pamingit. Menyiapkan pasukannya untuk membantu Arya Salaka memaksa Baginda Sultan Trenggana mengurungkan niatnya, mengambil Endang Widuri untuk putranya. Semuanya kemudian berjalan di luar kemauan Ki Ageng Gajah Sora. Beberapa kali ia berusaha mencegah anaknya melanjutkan niatnya, namun ia tidak juga berhasil. Bukan saja Ki Ageng Gajah Sora, tetapi Mahesa Jenar dan Ki Ageng Sora Dipayana. Namun Arya Salaka tetap pada pendiriannya. Merebut Endang Widuri dengan segala akibatnya. Sedang Gajah Sora yang merasa seolah-olah Arya Salaka lah yang telah mempertahankan kedudukannya di Banyu Biru, baik dari tangan Lembu Sora maupun dari tangan golongan hitam, maka ia tidak sampai hati untuk mempergunakan kekuasaan mencegah Laskar Banyu Biru untuk mengambil bagian dalam kemarahan Arya Salaka itu. Tetapi Mahesa Jenar tidak segera berputus asa. Dibiarkannya Arya Salaka mempersiapkan dirinya. Mempersiapkan laskarnya dan bahkan dengan Laskar Pamingit sekalipun. Namun ia masih berusaha untuk mencari jalan keluar. Di otak-atiknya persoalan itu. Direntang digulung, diurai dilipatnya. Dihubung-hubungkannya setiap persoalan dan setiap sikap dari orang-orang yang berkepentingan. Dan akhirnya Mahesa Jenar mengambil suatu sikap, betapapun berat hatinya untuk melakukannya. Menemui Kebokanigara seorang diri. Malam itu Mahesa Jenar memenuhi maksudnya. Ditemuinya Kebokanigara yang sedang merenung di dalam bilik yang disediakan untuknya. Ketika Kebokanigara melihat kehadiran Mahesa Jenar, maka tampaklah ia terkejut. Dengan tergesa-gesa ia mempersilakan Mahesa Jenar masuk ke dalam bilik itu. Malam itu Mahesa Jenar memenuhi maksudnya. Ditemuinya Kebokanigara yang sedang merenung di dalam bilik yang disediakan untuknya. Ketika Kebokanigara melihat kehadiran Mahesa Jenar, maka tampaklah ia terkejut. Dengan tergesa-gesa ia mempersilakan Mahesa Jenar masuk ke dalam bilik itu. "Terima kasih Kakang," sahut Mahesa Jenar sambil duduk di pembaringan Kebokanigara. Mahesa Jenar dan Kebokanigara telah berkumpul dalam waktu yang lama. Setiap kali mereka bertemu dan bercakap-cakap. Setiap kali mereka mempersoalkan berbagai masalah yang paling ringan sampai yang paling berat. Setiap kali mereka berbuat bersama-sama dan mereka pun ternyata memiliki unsur kekuatan yang sama. Mereka bersama-sama adalah tetesan dari sumber kekuatan Ki Ageng Pengging Sepuh. Tetapi pertemuan mereka kali ini terasa amatlah canggungnya. Mereka berdua tidak segera menyadari apakah sebabnya dari kecanggungan itu, namun terasa ada sesuatu yang di antara mereka yang kurang sewajarnya. Setelah mencobanya menenangkan hatinya, maka Mahesa Jenar mencoba mulai dengan persoalannya. Katanya, "Kakang, apakah Kakang tidak ingin melihat persiapan Arya Salaka yang akan membantu Kakang mengambil kembali Widuri dari tangan Karbet?" Kebokanigara menarik alisnya. Ditatapnya keheningan malam di luar pintu biliknya. Di samping dinding didengarnya jengkerik seolah-olah lagi menangis. Menangisi mereka yang tak akan dapat dijumpainya.
Dalam kesenyapan itu terdengar Kebokanigara berkata, "Aku akan mengucapkan terima kasih atas kesediaan Arya Salaka, Mahesa Jenar." Mahesa Jenar mengangguk-anggukan kepalanya. "Semua berjalan dengan baik, Kakang. Laskarnya memiliki tekad yang tinggi. Mereka berniat mempertahankan kehormatan nama Kakang Kebokanigara dan Arya Salaka. Bahkan Laskar Pamingit pun akan segera datang dan membantu Arya Salaka pula." Kebokanigara terdiam. Wajahnya menjadi tegang. Dan punggungnya menjadi basah oleh keringat. Nanti pada saat purnama naik, Arya sudah bersedia mengepung Baginda yang sedang berburu. Aku tidak tahu, apakah Baginda menyadari hal itu. Apakah Baginda menyangka bahwa Arya Salaka dan Laskar Banyu Biru tidak akan berani berbuat demikian sehingga Baginda tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya? Namun menilik kata-kata Karbet, maka Baginda pasti telah menyiapkan Wiratamtama dan bahkan mungkin kesatuan-kesatuan yang lain. Kebokanigara masih berdiam diri. Keringatnya semakin banyak mengaliri punggungnya. Dan kembali terdengar Mahesa Jenar berkata, "Kakang, kalau terjadi pertempuran antara kedua pasukan itu, maka alangkah ramainya. Kalau Baginda telah siap menghadapi Arya Salaka, maka Laskar Banyu Biru pasti akan tumpas. Beratus-ratus orang Banyu Biru dan Pamingit akan menjadi korban. Tetapi kalau Baginda tidak mempersiapkan dirinya, maka Laskar Demaklah yang akan binasa. Baginda akan terancam jiwanya karena kemarahan yang meluap-luap. Dan Arya Salaka untuk seterusnya akan bergelar seorang pemberontak yang baik, yang telah berhasil membunuh rajanya sendiri." "Sudahlah Mahesa Jenar," potong Kebokanigara. Suaranya perlahan-lahan dan parau. "Aku sudah menyangka bahwa hal-hal yang demikian dapat terjadi. Ya, aku juga menganggap bahwa Kakang sudah dapat membayangkannya. Lalu bagaimana dengan kita Kakang? Apakah sebaiknya kita ikut juga dalam pertempuran itu?" Kebokanigara menarik nafas dalam-dalam. Terasa dadanya bergelora. Namun ia tidak dapat menjawab pertanyaan itu. Sesaat bilik itu menjadi sunyi. Mereka berdua duduk mematung. Namun ternyata bahwa wajah-wajah mereka menjadi tegang. Yang mula-mula berkata di antara mereka adalah Mahesa Jenar. Dengan penuh tekanan ia berkata, "Bagaimanakah sebaiknya Kakang? Apakah kita juga akan berada dalam pasukan itu?" "Mahesa Jenar," jawab Kebokanigara, "aku sedang bersedih karena kehilangan Widuri. Karena itu, aku tidak dapat berpikir, jalan manakah yang sebaiknya aku tempuh untuk menemukannya. Apabila kemudian kita ketahui bahwa anak itu dibawa oleh Karbet dan akan dibawanya ke hutan Prawata, maka bagiku tidak ada pilihan lain daripada datang merebutnya. Dengan kekerasan. Kalau itu kemungkinan satu-satunya." "Kakang," berkata Mahesa Jenar bersungguh-sungguh, "Kakang masih mempunyai kesempatan untuk menghindarkan pertumpahan darah itu. Bukankah Kakang Kebokanigara putra Pangeran Handayaningrat? Bukankah Kakang Kebokanigara dapat menghadap Baginda dan menjelaskan persoalannya kepada Baginda? Dan bukankah Kakang berhak untuk mengambil putri Kakang itu sendiri?" Mahesa Jenar. Sultan Tenggana adalah seorang yang keras hati. Kalau sudah terkandung maksud oleh Baginda, maka tak seorang pun akan dapat merubahnya. Tetapi Karbet itu adalah kemanakan Kakang. Karbet sedemikian takutnya kepada Kakang Kebokanigara. Apakah Kakang tidak dapat memaksanya untuk menyerahkan Widuri itu kepada Kakang? Karbet memang takut kepadaku, Mahesa Jenar. Namun ternyata bahwa di belakangnya kini berada satu kekuatan yang akan dapat melawan aku. Mungkin karena itulah ia berani berbuat sedemikian atas Widuri itu. Tetapi, bukankah Karbet itu dapat berbuat lain dari yang dilakukannya itu? Mungkin ia dapat datang kepada Kakang Kebokanigara dan minta kepada Kakang untuk menghadap Baginda, sedang Baginda akan dapat langsung mengambil Widuri dari Kakang Kebokanigara. Dan apakah keuntungan Karbet dengan menghinakan Arya Salaka dan menantangnya untuk mengambil Widuri di hutan Prawata nanti pada saat purnama naik? Kebokanigara itu pun terdiam. Dan kembali Mahesa Jenar berkata, "Apakah karena Karbet ingin melihat pertumpahan darah di antara sesama rakyat Demak, atau barangkali Karbet ingin menunjukkan kejantanannya di hadapan Sultan Trenggana? Atau apa? Jangan menambah aku menjadi bingung Mahesa Jenar." "Kakang, baiklah aku berterus terang. Apakah Kakang cukup berduka atas hilangnya Widuri, satu-satunya anak yang Kakang kasihi selama ini? Apakah Kakang cukup menunjukkan usaha untuk menemukannya sampai saat ini?"
Kakang, sekali lagi, baiklah aku berterus terang, supaya tidak terjadi salah tangkap dari segala perbuatan Kakang itu. Apakah Kakang telah berusaha melepaskan Widuri dari kemungkinan hubungan yang lebih erat dengan Arya Salaka dengan alat karbet itu? Mahesa Jenar, potong Kebokanegara. Tetapi Kebokanegara tidak dapat melanjutkan kata-katanya. Sesaat ia menundukkan wajahnya. Di luar malam menjadi semakin kelam. Dan malam yang kelam itu benar-benar mendebarkan. Di antara gemerisik angin malam, kembali terdengar suara Mahesa Jenar yang berat, "Kakang. Maafkanlah. Aku Kakang, tetapi sebaiknya aku tidak menyimpan pertanyaan-pertanyaan itu di hatiku. Lebih daripada yang telah aku katakan, Kakang. Sebenarnya aku tidak dapat mengerti, kenapa Kakang masih saja bersikap acuh tak acuh atas hilangnya Widuri." Kebokanegara mengangkat wajahnya. Wajah yang tiba-tiba menjadi sedemikian tegangnya. Perlahan-lahan terdengar ia bergumam, "Mahesa Jenar, apakah kau berprasangka buruk terhadapku?" Mahesa Jenar tidak segera menjawab. Bahkan terjadilah beberapa persoalan di dalam dirinya. Menurut kata-kata Kebokanegara, maka betapa Kebokanegara itu menjadi sedemikian bingungnya sehingga ia sudah tidak dapat lagi berpikir wajar. Namun apakah seorang Kebokanegara dapat menjadi sedemikian kehilangan segala macam pertimbangan? Betapa ia menyayangi anaknya itu, namun sudah pasti bahwa Kebokanegara akan tetap dalam keseimbangan. Ia pasti akan berusaha mencari anaknya. Lebih dari yang telah dilakukannya sekarang. Tidaklah mungkin kalau Kebokanegara hanya akan sekedar menunggu bantuan Arya Salaka dengan laskarnya. Bahkan membiarkan pertentangan yang akan semakin memuncak antara Banyu Biru dan Demak karena anak putrinya yang hilang dibawa oleh Karbet, aneh, gumam Mahesa Jenar di dalam dirinya. Sehingga karena itulah maka ia menjawab pertanyaan Kebokanegara, "Kakang, sebenarnya lah aku menjadi sangat heran. Aku tidak tahu apa sebenarnya yang telah Kakang lakukan. Namun dalam tangkapan perasaanku, Kakang telah berbuat di luar kewajaran." Kebokanegara menarik nafas dalam-dalam. "Apakah yang seharusnya aku lakukan, Mahesa Jenar?" Menyelesaikan persoalan ini tanpa pertumpahan darah. Tanpa memberikan kemungkinan yang pahit itu. Tanpa memungkinkan kebinasaan baik Laskar Banyu Biru maupun Demak. Apakah aku mampu berbuat demikian? Tentu, jawab Mahesa Jenar. Kakang tentu mampu. Seharusnya Kakang sudah berhasil mencari Karbet dan memaksanya mengembalikan Widuri. Atau kalau Widuri benar-benar dikehendaki oleh Pangeran Timur, maka Kakang dapat menjelaskan persoalannya. Sulit bagiku Mahesa Jenar. Kakang, wajah Mahesa Jenar menjadi tegang pula. Maafkan aku Kakang. Sebenarnya aku sedang menduga, apakah sebenarnya Kakang hendak menjauhkan Widuri dari Arya Salaka? Atau Kakang sebenarnya sedang mengangkat sebuah neraca antara Arya Salaka dan Pangeran Timur? Namun, Kakang tidak sampai hati memberitahukannya kepada keluarga Arya Salaka? Mahesa Jenar, potong Kebokanegara. Jangan kau katakan itu. Aku bukan orang gila. Aku masih sehat dan dapat berpikir sebaik-baiknya. Tetapi apa yang Kakang lakukan benar-benar menimbulkan berbagai pertanyaan di dalam hatiku. Apakah Kakang sengaja memancing pertentangan dan membinasakan Arya Salaka untuk menyelesaikan persoalan ini? Cukup. Cukup Mahesa Jenar. Beri aku penjelasan Kakang. Beri aku penjelasan supaya aku dapat mengerti jalan pikiran Kakang. Apakah Kakang Kebokanegara akan mempergunakan Arya Salaka untuk membinasakan Sultan Trenggana karena dendam Kakang atas runtuhnya keluarga Kakang dan lenyapnya kesempatan bagi Trah Handayaningrat, apalagi dengan terusirnya Karbet dari Istana Demak? Wajah Kebokanegara itu tiba-tiba menjadi suram. Demikian suramnya sehingga Mahesa Jenar terhenti dengan sendirinya. Ia mengharap Kebokanegara membela diri dan menyatakan alasan-alasan yang sebenarnya. Tetapi Kebokanegara itu berkata, "Sampai hati kau menuduh aku demikian Mahesa Jenar?" Mahesa Jenar pun kini terdiam sesaat. Hatinya menjadi sedemikian risaunya sehingga terpaksa ia mengeluh pula. Alangkah rumitnya persoalan kali ini. Kakang, jadi Kakang telah bertekad dan membiarkan Arya membuat penyelesaian menurut caranya. Kebokanegara masih menundukkan wajahnya. Terasa benar pada wajahnya yang suram itu pergolakan di dalam hatinya. Hati yang selama ini selalu tenang dan tenteram. Namun hati itu kini bergelora seperti lautan yang dilanda angin lautan yang dahsyat. Perlahan-lahan Kebokanegara itu menjawab. Untuk sementara, Mahesa Jenar.
Sebelum aku menemukan cara yang lain. Mahesa Jenar menarik nafas. Ia tidak akan berhasil untuk mengubah pendirian Kebokanegara yang aneh dan tidak dapat dimengertinya. Tetapi ia yakin seyakin-yakinnya bahwa ada sesuatu yang tidak wajar telah terjadi. Namun betapapun juga alasannya, apakah ia akan dapat melihat bentrokan yang terjadi antara Banyu Biru dan Demak di hutan perawatan nanti? Apakah ia akan dapat melihat Laskar Banyu Biru binasa? Laskar yang telah berhasil melepaskan diri dari satu ujian yang maha berat, membebaskan diri mereka dari orang-orang golongan hitam. Dan kini mereka akan terperosok ke dalam kehancuran yang mutlak? Sedang apabila Sultan tidak berprasangka akan datangnya bahaya itu, apakah ia juga akan dapat melihat bagian kecil dari Laskar Demak dan mungkin Sultan sendiri binasa? Mahesa Jenar itu menggeram. Dadanya serasa benar-benar akan pecah. Namun sementara itu, ia pun tidak akan dapat berbuat apa-apa. Karena itu, maka dengan nada yang dalam ia minta diri kepada Kebokanegara itu, katanya, "Baiklah Kakang. Biarkan Kakang beristirahat malam ini. Mungkin pekerjaan Kakang akan menjadi semakin banyak besok." Kebokanegara menggigit bibirnya. Jawabnya lemah. "Baiklah Mahesa Jenar." Mahesa Jenar itu pun kemudian segera meninggalkan bilik Kebokanegara. Di halaman ia mendengar kentongan di kejauhan dalam nada darah muluk. "Tengah malam," gumamnya. Dan sesaat kemudian para penjaga di halaman itu pun memukul kentungannya pula dalam nada yang sama. Ketika Mahesa Jenar kemudian mengarahkan wajahnya, maka dadanya berdesir. Dilihatnya bulan yang hampir bulat mengapung di langit dengan tenangnya. Sehelai-helai awan yang tipis terbang menyapu wajah bulan itu. Di langit yang biru, kelelawar berterbangan berkejar-kejaran seperti sedang bergurau. Bersambung ke bab 118. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.